Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Randy Kavaleri, SPD MPD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ivy Devitasari dengan nomor NPM 2019-14583-9 dari kelas S6G. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tentang efektivitas metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terbaru dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022. Salah satu bunyinya ialah pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dalam jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, seluruh sekolah khususnya di DKI Jakarta menerapkan metode pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid yaitu menggabungkan model pembelajaran online yang berbasis web atau pembelajaran yang dimediasi komputer atau smartphone dengan pembelajaran di ruang kelas nyata seperti sekolah yang tatap muka pada umumnya. Tugas utama pendidik adalah untuk membimbing dan membantu siswa dalam belajar dengan upaya menimbulkan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Minat belajar merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki siswa. Minat muncul dari dalam siswa itu sendiri. Adapun cara untuk menumbuhkan minat belajar siswa yaitu memberikan hal yang menarik perhatian siswa pada pembelajaran berlangsung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul efektivitas metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaplikasian model pembelajaran hybrid terhadap siswa sekolah dasar sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Lalu yang kedua, apa saja yang bisa meningkatkan minat belajar siswa pada masa pandemi saat ini. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak siswa sekolah dasar dalam mengikuti model pembelajaran hybrid. Lalu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, dan agar tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka peneliti hanya membatasi masalah pada efektivitas pembelajaran hybrid dan minat belajar siswa sekolah dasar penjaringan 01 Pagi Jakarta. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu seberapa efektifkah pembelajaran dengan metode hybrid terhadap minat belajar para siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Lalu ada manfaat penelitian. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus bagi pembaca pada umumnya mengenai efektivitas metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar siswa pada masa pandemi. Lalu dari segi praktis, bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan minat belajar pada masa pandemi dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran daring di sekolah dasar serta memberikan masukan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta kondusifnya iklim pendidikan di sekolah. Lalu bagi peserta didik dapat memacu peserta didik agar lebih aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring atau online atau pembelajaran tatap muka langsung pada masa pandemi COVID-19. Lalu bagi peneliti,
Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan efektivitas metode pembelajaran hybrid pada minat belajar siswa pada masa pandemi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, penulis menggunakan dua variabel, yaitu di mana variabel X yaitu metode pembelajaran hybrid dan variabel Y yaitu minat belajar siswa. Yang pertama, saya akan membahas tentang variabel X, yaitu metode pembelajaran hybrid. Pengertian metode pembelajaran hybrid. Hybrid learning terdiri dari kata hybrid yang artinya gabungan atau kombinasi, dan kata learning yang artinya pembelajaran. Dimana secara umum hybrid learning adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan inovasi dan kemajuan teknologi melalui sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring dengan interaksi para partisipasi dari model pembelajaran tradisional seperti tatap muka. Nah, kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran hybrid, untuk yang pertama saya akan bahas itu ya kelebihannya. Kelebihan dari menggunakan pembelajaran hybrid yaitu kesempatan dalam bersosialisasi, lalu yang kedua ada dapat memahami materi lebih baik, yang ketiga ada memulihkan kualitas kesehatan fisik dan mental, yang keempat ada memanfaatkan teknologi. Dan untuk yang kekurangannya dari menggunakan pembelajaran hybrid ini yaitu tuntutan pada orang tua akan lebih, lalu mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian, yang ketiga ada masih bergantung perangkat dan jaringan internet, lalu yang terakhir ada kesulitan menyusun metode pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel Y, di mana yaitu minat belajar siswa. Minat belajar siswa yaitu merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti menunjuk pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, dan memuaskan kebutuhannya. Lalu minat yang timbul pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu minat yang berasal dari pembawaan, yakni timbul dengan sendirinya dari setiap individu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah. Lalu yang kedua ada minat karena berpengaruh dari luar individu. Nah, hal tersebut seiring dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini sangat berpengaruh oleh lingkungan, dorongan orang tua, atau kebiasaan dan adat. Nah, pada dasarnya ciri-ciri minat belajar siswa dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu ciri minat secara lebih luas atau umum, dan ciri minat secara lebih khusus yaitu merujuk pada minat dalam belajar. Lalu minat belajar siswa terdiri dari beberapa indikator, yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan. Lalu ada dua faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dan selanjutnya ada cara meningkatkan minat belajar. Cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar seseorang yaitu dengan mengembangkan minat yang telah ada pada dirinya sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan sajian daftar pusaka di atas, maka minat belajar siswa dapat ditingkatkan maupun dipengaruhi oleh metode pembelajaran hybrid. Metode pembelajaran hybrid yang diberlakukan oleh sekolah terhadap peserta didik dapat menjadi pendorong atau penghambat minat belajar siswa dalam belajar. Keputusan ini tergantung dari pelaksanaan metode pembelajaran hybrid yang diberikan oleh sekolah. Jika dalam pelaksanaan metode pembelajaran hybrid ini berjalan dengan baik dan lancar, maka hasil dari minat belajar siswa pun meningkat. Dan sebaliknya, jika pelaksanaan dengan metode pembelajaran hybrid ini tidak berjalan dengan lancar,
akan menurunkan minat belajar dari siswa. Nah, hubungan atau pengaruh kedua variabel ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang bersifat positif. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan pengertian hipotesis di atas, maka peneliti merumuskan hipotesisnya sebagai berikut. HA. Terdapat pengaruh metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar pada siswa sekolah dasar negeri Penjaringan 01 Jakarta. HO. Tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran hybrid terhadap minat belajar pada siswa sekolah dasar negeri Penjaringan 01 Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Terdapat 6 poin. Poin pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 bulan, yaitu bulan April 2022 hingga Juni 2022. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Penjaringan 01 Jakarta. Poin 2 yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian, karena untuk memudahkan peneliti dalam meningkatkan kualitas dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Poin yang ketiga itu ada populasi dan sampel. Untuk yang pembahasan yang pertama dibahas itu populasi. Dalam penelitian, untuk memperoleh data yang dihasilkan, maka tidaklah harus meneliti keseluruhan individu yang menjadi populasi dalam penelitian tersebut. Peneliti hanya cukup mengadakan penelitian terhadap sebagian dari populasi tersebut. Namun demikian, hasilnya dapat menggambarkan keseluruhan populasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 5 SDN Penjaringan 01 Pagi Jakarta. Dan selanjutnya yaitu sampel. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2003, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, untuk penarikan sampel menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, serta dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam dalam populasi tersebut. Nah, lalu yang poin keempat ada metode pengumpulan data. Untuk menguji penelitian yang dilakukan, perlu ditentukannya suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif dan berhubungan dengan kedua variabel. Lalu poin yang kelima ada instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian survei, angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pada setiap responden harus memilih satu di antara 4 jawaban dari masing-masing item yang tersedia. Nah, jawaban tersebut tidak ada yang benar ataupun salah, dan masing-masing jawaban mempunyai skor yang berbeda. Nah, dikarenakan instrumen penelitian akan menggunakan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan dalam kuesioner. Lalu,
poin yang terakhir yaitu teknik analisa data. Analisa data ini dilakukan untuk mengolah data dan mengambil kesimpulan serta mengetahui berhasil tidaknya tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini. Dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada menghitung rata-rata, lalu yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji homogenitas, yang keempat ada uji hipotesis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar dengan menggunakan metode hybrid learning. Rumus yang digunakan yaitu rumus uji T, analisis minat belajar siswa dengan perhitungan rata-rata serta mengacu pada kategori pencapaian minat belajar, maka digunakan rumus persentase dengan menggunakan skala Likert. Menurut pendapat Sugiono tahun 2014, dengan menggunakan skala Likert, variabel yang diukur diuraikan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. Dan hasil presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.